Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan pelayanan yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh melaksanakan ibadah awal tahun pelajaran untuk seluruh guru, staf, dan karyawan SKKK Surakarta. Kita menyadari bahwa hanya kemurahan Tuhan semata-mata yang memungkinkan setiap kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Oleh karena itu, dengan penuh rasa ucapan syukur kepada Tuhan, kita mau mengangkat sebuah pujian, berkat kemurahan-Mu. Mari kita memujikan kebaikan-Nya bagi setiap kita, kemurahan-Nya atas hidup setiap kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar ya Tuhan, berkat kemurahan-Mu memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada ya Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih kebaikan-Mu ya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Aku ada saat ini ya Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik Engkau Yesus. sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu yang melingkupi kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Betapa Engkau memberkati kami, bahkan kalau kami ada sebagaimana kami ada sekarang, benar itu semua hanya karena Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, sebagai para pendidik yang Tuhan boleh percayakan untuk ada dalam lingkup SKKK Surakarta, kami bersama-sama sebagai sebuah komunitas mau datang kepada Tuhan. Mengawali tahun pelajaran yang baru ini, sesungguhnya hati kami boleh tertuju kepada Tuhan yang akan memberkati kami, memperlengkapi kami, menguatkan kami untuk dapat menghadapi tahun pelajaran yang Tuhan percayakan di depan kami.
Kiranya melalui ibadah ini Tuhan saja yang boleh bekerja dan menolong kami pribadi lepas pribadi, menguatkan setiap kami. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dari awal hingga akhirnya semua yang kami lakukan memperkenan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mazmur 13 ayat 6b berbunyi demikian. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Kita semua yang hadir pada saat ini telah menerima segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah mulut kita, hati kita mau senantiasa memujikan kebaikan dan kebesarannya. Saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan sepelayanan untuk berdiri bersama-sama. Kita mau memujikan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Biarlah hati kita, mulut kita, hidup kita boleh menyatakan segala kebaikan-Nya dalam kehidupan kita. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, dan Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalam setiap kita. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. And He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Jesus, Jesus, He's so good to you. And Jesus, Jesus, He's so good to you. Puji Tuhan. Kebaikan yang kita alami dalam kehidupan kita, setiap berkat yang kita nikmati dan rasakan di dalam kehidupan kita, sungguh
ini merupakan berkat Tuhan atas setiap hidup kita. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan biarlah seluruh hidup kita boleh menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Persembahanku. Dengan sebuah kesadaran, Tuhan, ini hidup kami di hadapan-Mu. Kami bawa kepadamu. Kami persembahkan di hadapan-Mu. Sebagai persembahan dan korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Kami rindu Engkau menerimanya ya Tuhan. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Kami mau bawa persembahan kami ya Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Engkau. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Engkau. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Yang mengalir di hati kami ya Tuhan. Yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh Tuhan kami mengucap syukur jikalau pada saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mengembalikan apa yang Engkau telah berikan kepada kami. Meskipun kecil nilainya di hadapan Tuhan, tapi kami menyerahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan akan memberkati sehingga apa yang kami persembahkan pada saat ini boleh sungguh-sungguh dapat berguna dalam pelayanan pekerjaan Tuhan melalui wadah SKKK Surakarta. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun tangan-tangan yang belum bisa memberi. Kiranya Tuhan akan memberikan
berkat yang sama kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Fri Suhandi. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan pujikan sebuah pujian sepanjang jalan anugerah. Kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan anugerahnya untuk memandu setiap arah langkah kehidupan kita. Dengan iman kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, Kaulah penuntun kehidupan kami. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Di gunung, di lembah, menyertai selalu. Di lautan manusia, Kau mengenaliku. Janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Kaulah Tuhanku, Penuntun hidupku. Di gunung, di lembah, menyertai selalu. Di lautan manusia, Kau mengenaliku. Janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidup. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Menuntun sepanjang hidup kami ya Tuhan. Menuntun sepanjang hidupku. Shalom, Bapak Ibu Guru dan karyawan Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta yang saya cintai. Mari kita bersama-sama kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa, kami menyerahkan waktu penguraian firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Mohon kiranya ya Tuhan, Engkau memampukan hamba-Mu untuk bisa menguraikan firman-Mu dengan jelas. Berikan kepada kami semua hati seorang hamba, supaya hati kami ini boleh terus diubahkan oleh kebenaran firman-Mu, sehingga ya Tuhan kehidupan kami bisa menjadi satu kehidupan yang memuliakan Engkau dari waktu ke waktu. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah Christ-like character. Mari kita membuka dari Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes 15 ayat pertama sampai dengan yang ke-5. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur.
demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, satu hari ada seorang yang bernama Parman mengikuti sebuah kebaktian kebangunan rohani. Maka Parman hari itu menyerahkan diri untuk dibaptis. Dan kebetulan gereja yang mengadakan adalah gereja yang tidak mengadakan katekisasi. Pokoknya bertobat mau dibaptis, langsung dibaptis saudara sekalian. Nah, Parman yang suka mabuk-mabukan ini akhirnya dibaptis. Dan ketika dia mau dibaptis, sebelum dia dicelupkan 3 kali di dalam acara pembaptisan itu oleh Pak Pendeta, dia ditanya, namamu ini sekarang ini akan diubah. Apa yang kamu inginkan nama baptismu? Maka Parman teringat satu nama yang cukup keren dan dia berkata, ya karena nama saya depannya itu P, maka gantilah jangan Parman, Parman kurang keren. Ganti dengan Paulus. Maka dia berkata, Pak Pendeta, nama saya baptisnya adalah Paulus. Maka Pak Pendeta kemudian sambil mencelupkan Parman 3 kali ke dalam air, Pak Pendeta itu berkata juga, sekarang kamu juga sudah dibaptis menjadi ciptaan baru dan namamu sekarang menjadi Paulus. Selesai acara pembaptisan, maka Paulus ini pulang ke rumah. Sampai di rumah dia beristirahat sebentar dan kebetulan hari itu adalah hari Sabtu. Nah, malam minggu kira-kira jam 9 malam itu, saudara sekalian, beberapa teman-teman Parman yang juga suka mabuk-mabukan datang berkunjung ke rumahnya. Membawa beberapa kantong plastik yang berisi banyak bir hitam untuk mereka nikmati. Maka sampailah di sana mereka tertawa-tawa dan berkata, Parman, hari ini malam minggu kita akan sama-sama berpesta seperti biasanya. Nah, Parman diam saja dan kemudian ada satu temannya yang berkata, oh iya ya, sekarang kan namanya bukan Parman nih, makanya diam saja. Namanya sekarang Paulus. Gimana, kita mau pesta kan? Hari ini kita sama-sama seperti biasa. Nah, saudara sekalian, Parman yang biasa minum minuman keras dan kemudian sangat suka dengan bir hitam itu melihat bir hitam terus. Keinginannya untuk meminum bersama dengan teman-temannya itu muncul begitu besar. Maka temannya berkata, gimana nih sekarang nih Parman, bukan Parman, Paulus gitu. Gimana kita tetap minum? Maka Parman tanpa ragu-ragu, dia langsung mengambil beberapa plastik yang berisi bir hitam itu. Dan kemudian dia membawa keluar, di luar itu ada sebuah bak air yang cukup besar. Maka Parman mencelupkan plastik yang berisi banyak bir hitam itu ke dalam air tersebut dan kemudian berkata, kamu sekarang sudah dibaptis, namamu diubah bukan lagi bir hitam tapi orange juice. Maka kemudian Parman masuk sambil tertawa-tawa dengan temannya dan kemudian minum-minumlah mereka sampai mabuk dan hari itu Parman ditemukan mabuk kembali. Aneh bukan saudara sekalian? Sering kali kehidupan Kristen menjadi satu kehidupan yang seperti itu. Menjadi Kristen cuma ganti nama. Menjadi Kristen cuma sekedar perubahan status. Saudara, apakah itu yang Tuhan inginkan? Saudara, menjadi pengikut Kristus ternyata yang Tuhan inginkan bukan sekedar perubahan status keagamaan kita. Hanya sekedar dari tadi gak percaya Yesus jadi percaya Yesus. Bukan sekedar itu. Tetapi tentang sebuah perubahan hidup yang terjadi di dalam diri kita. Saudara, Yesus gambarkan kehidupan rohani kita itu seperti kehidupan ranting dan pokok anggur. Nah, kalau saudara memperhatikan dalam kehidupan ranting dan pokok anggur ini, sekali lagi saudara sekalian, panggilan kita sebagai orang Kristen itu bukan cuma menerima Kristus, tetapi juga berbuah di dalam Kristus. Nah, panggilan untuk berbuah ini harus dimaknai bahwa setiap kita diperintahkan bukan untuk berbuah. Karena kita memang tidak akan mungkin bisa menghasilkan buah seperti yang Tuhan inginkan berdasarkan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi dengan terus-menerus ditekankan panggilan untuk berbuah ini, itu yang lebih ditekankan adalah bukan tentang diperintahkan untuk berbuah. Tetapi kita diperintahkan untuk tinggal di dalam Kristus sebagai sang pokok anggur yang benar itu. Dan buah adalah satu efek wajar dari ranting
yang tinggal pada pokok anggur tersebut. Nah saudara sekalian, jadi kalau saudara memperhatikan, buah yang dimaksud di dalam gambaran ini itu adalah satu kehidupan Kristen yang dimana semakin hari orang itu menjadi semakin serupa dengan Kristus. Semakin memiliki karakter Kristus, semakin memiliki yang namanya pikiran Kristus, sikap Kristus, dan tindakan Kristus yang selalu memuliakan Bapa di sorga. Kalau saudara memperhatikan, membaca terus di dalam ayat yang ke-8, di situ dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi ada buah yang muncul dari kehidupan orang yang ada di dalam Kristus. Nah maka itu saudara sekalian, di dalam perumpamaan tentang pokok anggur ini, kita bisa melihat bahwa di dalam setiap kehidupan orang yang datang kepada Kristus, percaya kepada Kristus, setiap orang percaya ini pasti dibentuk oleh Tuhan untuk menghasilkan buah. Dan kalau saya melihat saudara sekalian, kurang lebih ada 3 proses yang dimana kita mengalami pembentukan ini. Yang pertama saudara sekalian, proses pertama adalah proses di mana Tuhan membentuk kita dari tidak berbuah menjadi berbuah. Nah saudara sekalian, gambaran kehidupan ranting di tahap ini menyatakan bahwa adalah mungkin bahwa seseorang yang telah berada di dalam Kristus dan menjadi rantingnya, tapi kehidupannya tidak menghasilkan buah untuk satu waktu tertentu. Maka itu saudara sekalian, Alkitab ini kemudian mengatakan, bagi ranting-ranting yang tidak berbuah, maka ranting itu akan dipotongnya. Nah saudara sekalian, ini jadi satu pertanyaan yang besar mengenai kata dipotongnya. Yohanes 15 ayat 2a itu. Apakah berarti bahwa orang-orang Kristen yang ada dalam Kristus bisa kehilangan keselamatannya kalau tidak ada buahnya terus dibuang Tuhan? Oh saudara sekalian, bukan demikian. Kata dipotongnya dalam bahasa Yunani itu ditulis dari kata airo. Yang kalau diterjemahkan langsung itu artinya dalam bahasa Indonesia itu diangkat. Jadi bukan dipotong, diangkat. Mungkin saudara sekalian penerjemahan Alkitab ini karena kurangnya pemahaman cara pemeliharaan tanaman anggur, maka langsung aja diterjemahkan dipotong. Saudara, sebenarnya kalau saudara memperhatikan bagaimana anggur itu ditanam dan dirawat, anggur itu seringkali ranting-rantingnya yang baru cenderung tumbuhnya itu menjulur ke bawah dan kemudian hidup di sepanjang tanah. Namun saudara sekalian, ranting-ranting yang seperti itu tidak akan pernah menghasilkan buah di tanah tersebut. Ketika hujan datang, embun turun, maka ranting-ranting tersebut akan menjadi berlumpur dan kadang-kadang berjamur sehingga sakit. Karena itu saudara sekalian, petani-petani tanaman anggur ini seringkali menelusuri kebun anggur mereka dengan membawa seember air untuk membasuh dan mengangkat ranting-ranting yang menjulur di tanah tersebut. Lalu diikatkan kepada penyangga-penyangga yang sudah tersedia. Agar kemudian ranting-ranting tersebut itu bisa tumbuh dengan subur. Tidak berlumpur dan berjamur lalu sakit. Saudara, inilah proses pertama dari kehidupan ranting yang harus kita ingat. Yaitu apa? Diangkat. Saudara, maksudnya apa saudara sekalian? Gambaran ini. Maksudnya gini. Jika kehidupan kita terus-menerus tidak menghasilkan buah, maka Tuhan akan turun tangan untuk mengangkat kita melalui disiplinnya. Tujuannya apa saudara sekalian? Tujuannya adalah membersihkan dan membebaskan kita dari dosa. Agar kita bisa menjalani kehidupan yang lebih berlimpah bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, itu tujuannya. Makanya kalau saudara memperhatikan dan memperbandingkan dari bagian kitab lainnya. Misalnya Ibrani pasal 12 ayat 5-6. Di situ kita bisa melihat bahwa ada 3 tingkat pendisiplinan Tuhan kepada orang-orang yang diangkatnya sebagai anak. Demikian firman Tuhan berkata, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi saudara sekalian, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, ranting-ranting Tuhan yang di dalam hidup kita itu mungkin menjulur ke bawah, hidup di dalam lumpur-lumpur dosa,
Tuhan pasti tidak akan tinggal diam. Dia akan mengangkat kita dengan disiplin. Bahkan kalau kita melihat Ibrani 12 ayat 5 sampai 6 ini, di situ ada 3 tingkat. Pertama, saudara sekalian, kita akan diperingatkannya karena kita anaknya. Peringatan Tuhan akan memperingatkan kita. Kedua, saudara sekalian, kalau kita masih tidak bisa diperingatkan, Tuhan akan menghajar kita seperti seorang bapak menghajar anaknya. Kalau kita juga masih tidak mau mendengarkan, Tuhan akan menyesah kita. Sungguh-sungguh dengan sebuah paksaan yang begitu memaksa untuk mengangkat kita. Supaya kita tidak hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan lumpur dosa. Saudara, saya kira kita sebagai guru, kita sangat mengerti tentang pemahaman ini. Karena apa? Karena kita adalah para pendidik. Saudara lihat ya, kita mendidik anak-anak kita di dalam satu kelas 25 orang. Tidak semuanya saudara sekalian ketika kita ajar, kita berikan satu pengertian yang baik, kita didik dengan baik. Semuanya itu memiliki respon yang sama. Enggak semua. Ada anak-anak tertentu yang punya respon yang baik. Tetapi kadang-kadang kita juga harus menghadapi anak-anak yang malas, yang hidupnya semaunya, yang belajarnya itu tidak tekun, yang kadang-kadang di dalam pembelajaran sikapnya itu sembarangan. Saudara, saya kira seorang guru yang baik, dia tidak akan tinggal diam terhadap anak-anak didik seperti itu. Kepada anak-anak didik yang sulit diatur, yang hidupnya sembarangan, pasti dia akan menjalankan disiplin. Disiplin yang ada digerakkan oleh sebuah kasih dengan tujuan bukan untuk menghancurkan anak itu, tetapi mengangkat anak itu menjadi seorang anak didik yang lebih baik. Saya kira begitu juga dengan Tuhan. Guru yang agung, Tuhan yang agung bagi kehidupan kita. Saudara, karena itu kalau hari ini hidup kita berjalan penuh dengan kesulitan, perlu yang pertama kita mengoreksi diri. Jangan-jangan ada disiplin Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Karena hidup kita itu berjalan sembarangan. Kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, bersyukur. Artinya apa? Saudara dan saya masih dipandang sebagai anak oleh Tuhan. Sehingga anugerah kasih Allah itu tetap masih mau mendisiplin kita. Dan tidak membuang kita. Supaya hidup kita ini berjalan jangan sampai tidak memiliki makna. Saudara, itu yang Tuhan inginkan. Nah, kalau itu kita alami saudara sekalian, mari kita bangkit. Mari kita bertobat secepatnya. Karena pada umumnya sejauh kita terus mempertahankan dosa-dosa tersebut, sejauh itu jugalah disiplin Tuhan akan terus berjalan dalam kehidupan kita. Saudara, marilah kita di dalam tahun ajaran yang baru ini, kita menjadi orang yang jikalau masih ada memelihara hal-hal yang tidak berkenan, kita mohon Tuhan mengangkat kita sebagai rantingnya. Baik itu dengan disiplinnya kita bertobat, kita datang kepada Tuhan memulai sesuatu yang baru. Proses ini adalah sebuah proses kebaikan Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Untuk mengubah kita dari orang-orang Kristen yang hidupnya tidak berbuah, diharapkan untuk menjadi berbuah. Itu proses pertama. Proses kedua, saudara sekalian, adalah sebuah proses yang kalau kita melihat Alkitab itu dikatakan yang sudah berbuah, Tuhan ingin supaya bisa menjadi lebih banyak berbuah. Saudara, kehidupan ranting di tahap ini sebenarnya melambangkan satu kondisi kehidupan yang tidak lagi didominasi oleh dosa. Dan mulainya berkobar keinginan-keinginan kudus untuk semakin mau bertumbuh di dalam karakter Kristus dan melayani Kristus bagi kemuliaan Kristus. Saudara, ini adalah tipe orang-orang yang sudah ada di proses kedua ini. Dalam kondisi tersebut maka Tuhan akan mulai melakukan pembersihan demi pembersihan. Bukan disiplin lagi yang mengangkat, tapi pembersihan. Nah, kata dibersihkan ini diambil dari kata Yunaninya itu katairo. Apa maksudnya saudara? Katairo artinya itu dipangkas. Itu maksudnya saudara sekalian. Dibersihkan itu artinya dipangkas. Artinya saudara sekalian membuang bagian-bagian yang kurang penting supaya di dalam ranting itu tersedia potensi yang lebih luas, potensi yang lebih besar bagi proses untuk menghasilkan buah.
Saudara, inilah proses kedua dari kehidupan ranting, yaitu dipangkas. Jika kehidupan kita mulai menghasilkan buah seperti yang Tuhan inginkan, maka Tuhan akan turun tangan untuk memangkas bagian-bagian tertentu hidup kita, supaya kita lebih banyak memiliki potensi untuk lebih banyak menghasilkan buah. Pemangkasan ini tujuannya adalah untuk membuang komitmen-komitmen kita yang tidak dewasa. Membuang prioritas-prioritas kita yang kurang penting dalam hidup kita ini. Supaya di dalam kehidupan kita ini tersedia tempat yang lebih luas bagi topangan anugerah Allah yang memampukan kita untuk lebih memuliakan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, hal ini itu terjadi di dalam diri seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Saudara, kalau saudara melihat suratnya Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai yang ke-14 itu luar biasa, saudara sekalian. Saudara, Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 Rasul Paulus pernah mengatakan begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Saudara bisa lihat, saudara sekalian. Ini yang dimengerti oleh Rasul Paulus. Jadi pemangkasan Tuhan itu mengubah penilaian dan selera kita terhadap sesuatu. Kalau dahulu bagi Rasul Paulus menjadi seseorang yang berkuasa, seseorang yang berpengaruh, seseorang yang berprestasi dalam penilaian keagamaan. Menjadi sesuatu yang ia kejar mati-matian, bahkan sampai ia rela untuk menganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Saudara, itu dia dulu sangat kejar dengan luar biasa. Karena apa? Sebuah kebanggaan bagi dia. Tetapi Paulus katakan begitu dia kenal Kristus, apa yang dulu dianggap kebanggaan, itu justru menjadi sampah. Sesuatu yang tidak berguna. Nah, kalau begitu apa yang berguna? Ayat yang ke-10 Filipi 3 mengatakan begini. Yang ku kehendaki, kata Rasul Paulus, adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Pemangkasan Tuhan bagi prioritas-prioritas hidup yang tidak penting dan tidak bermakna dalam hidup kita, itu akhirnya meningkatkan hasrat hati kita untuk semakin menyenangkan Allah. Mengenal dia dengan lebih dalam. Sehingga saudara sekalian, tujuan hidup kita itu makin dipertajam. Maka itu Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-13 sampai 14 dia mengatakan begini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu apa? Panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tujuan hidupnya adalah panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Jadi pemangkasan Tuhan itu pasti juga akan mempertajam tujuan hidup kita. Maka itu saudara sekalian, orang Kristen yang bersedia dipangkas Tuhan pasti akan semakin penuh sukacita di dalam menjalani tujuan hidup yang Tuhan inginkan. Karena apa? Tuhan mengubah penilaian dan selera dia terhadap sesuatu. Tuhan memangkas dia sehingga meningkatkan hasrat hati dia untuk menyenangkan Allah. Dan pemangkasan Tuhan itu pun mempertajam tujuan hidupnya. Saudara sekalian, di dalam kehidupan ini kita pun harus demikian. Kadang-kadang dalam hidup ini ada prioritas-prioritas hidup yang sesungguhnya tidak salah secara ukuran manusia. Tapi mungkin bisa menghambat supaya kita bisa lebih banyak berbuah. Maka itu saudara sekalian, prioritaskan hal penting dalam hidup ini. Saudara, satu hari saudara sekalian ada seorang kaisar yang ingin berterima kasih kepada seorang hambanya yang baik. Maka ia ingin memberikan sebidang tanah bagi sang hamba dengan syarat bahwa sang hamba itu harus memilih tempatnya sendiri, kemudian menemboknya seorang diri tanpa bantuan orang lain dengan batu, dan diberi waktu 2 tahun untuk mengerjakannya. Wah, saudara sekalian, dapat kesempatan seperti ini, maka sang hamba itu langsung segera melaksanakan pembangunan.
Siang malam ia terus bekerja tanpa memperdulikan cuaca, tanpa memperdulikan waktu istirahat, tanpa memperdulikan kesehatannya, tanpa memperdulikan keluarganya. Oh, dia terus kerja siang malam. Yang ia pikir, saudara, adalah bagaimana dia dapat memagari tanah seluas mungkin dalam waktu 2 tahun yang diberikan kepadanya. Oh, saudara sekalian, setelah hampir 2 tahun ia sudah hampir menyelesaikan pekerjaannya untuk membangun tembok yang memagari sebidang tanah yang sangat luas. Dia hampir selesai. Sayangnya, ia terlalu lelah dan akhirnya ia sakit dan sekarat. Dalam kondisi sakit dan sekarat seperti itu, sang hamba ini lalu bertanya kepada dirinya sendiri. Dia bertanya demikian kepada dirinya. Mengapa ya aku memaksakan diriku begitu keras untuk membangun tembok demi menjangkau begitu luasnya tanah yang ingin kumiliki. Padahal sekarang aku sekarat sendirian dan aku hanya memerlukan sebidang tanah yang sangat kecil untuk menguburkan diriku sendiri. Saudara, kadang-kadang di dalam hidup ini ada banyak hal-hal yang tidak salah. Tetapi kadang hal-hal yang tidak salah itu ketika kita cintai bisa menggeser hidup kita menjadi tidak bermakna. Mengurangi potensi kita untuk bisa berbuah lebih banyak bagi Tuhan dalam hidup ini. Maka itu saudara sekalian, jika engkau ingin hidupmu itu lebih banyak berbuah, demi untuk kesenangan Tuhan, belajarlah rela membuang kesenangan-kesenangan diri yang tidak bermakna kekal. Keinginan-keinginan yang ingin mengumpulkan harta begitu banyak sehingga membuat kita terlalu terikat untuk bekerja, mencari dan mencari. Saudara, itu hati-hati, tidak salah tapi perlu untuk diwaspadai. Punya hobi gak salah, saudara. Tapi kalau hobi itu sudah sampai terlalu menyita waktu, mengikat kita sampai kita tidak melakukan sebuah karya bagi Tuhan. Saudara, hati-hati. Hati-hati. Kita harus rela untuk dipangkas oleh Tuhan hal-hal yang demikian. Supaya kita memiliki kesempatan dan potensi untuk bisa lebih berbuah banyak. Saudara, hidup ini hanya satu kali. Karena itu, jangan biarkan hanya berisi oleh hal-hal yang baik, namun tidak bermakna kekal. Mari kita waspadai prioritas hidup kita. Apa prioritas hidup kita? Jikalau ada prioritas-prioritas hidup seperti hobi, keinginan-keinginan, ambisi-ambisi yang baik tapi tidak bermakna kekal, saudara tinggalkan. Biarkan Tuhan memangkas itu supaya hidupmu bisa lebih banyak berbuah bagi Tuhan. Ini hal yang kedua. Proses yang ketiga, saudara sekalian, Tuhan menginginkan bahwa anak-anaknya yang tadi sudah ada di dalam posisi lebih banyak berbuah, menjadi berbuah banyak. Saudara, kehidupan ranting di tahap ketiga ini melambangkan satu kondisi kehidupan di mana buah-buah kehidupan Kristen yang memuliakan Tuhan itu sudah mulai terlihat. Tetapi saudara sekalian, sumber penggerak dan pembentuknya masih perlu untuk dimurnikan oleh Tuhan. Karena itu puncak dari kehidupan ranting yang Tuhan tekankan adalah tinggal. Dan ini diulang-ulang beberapa kali dalam ayat selanjutnya. Tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam Kristus. Saudara, kata tinggal itu berasal dari kata Yunani meno, yang berarti memiliki kesatuan yang utuh di dalam relasi dan harapan. Itu makna dari kata meno. Ini proses ketiga dari kehidupan ranting, yaitu apa? Tinggal. Saudara, jika kehidupan kita sudah mulai banyak berbuah, maka Tuhan akan menuntun kita untuk tinggal semakin dalam dan bersumber kepadanya di semua aspek kemanusiaan kita. Jadi hal ini saudara sekalian berbicara tentang proses permurnian yang lebih dalam.
terhadap motivasi-motivasi diri kita untuk segala tindakan-tindakan kita. Dan juga merupakan sebuah proses pemurnian dari rasa puas hidup kita dari segala harapan kita. Saudara, Tuhan akan murnikan itu. Tujuan dari pemurnian manusia ini adalah memurnikan manusia batinia kita. Apa yang ada di dalam diri kita agar diri kita ini di dalamnya itu semakin menikmati persahabatan yang paling memuaskan dengan Kristus. Hingga akhirnya hidup ini akan menghasilkan buah kehidupan yang berlimpah bagi kemuliaan Kristus. Karena kita begitu menyatunya di dalam Kristus. Saudara, inilah proses terdalam di dalam kehidupan sebagai ranting. Yaitu satu proses penghancuran dari hambatan-hambatan spiritual yang tersembunyi di dalam diri kita. Supaya Allah dapat memperbesar sambungan ketergantungan kita kepada Kristus, sang pokok anggur kehidupan kita. Saudara, mungkinkah sih orang-orang yang kelihatannya itu sudah memiliki tanda-tanda berbuah tapi memiliki hambatan spiritual? Mungkin gak bisa terjadi seperti itu? Mungkin. Mungkin, saudara sekalian. Saudara, orang Farisi kita kenal sebagai orang-orang yang memiliki pengetahuan yang dalam tentang kebenaran. Tradisi agama yang baik, tindakan pelayanan yang giat bagi Allah. Itu kita bisa lihat di dalam kehidupan mereka dan itu terlihat. Namun saudara sekalian, orang-orang yang seperti ini pernah dikecam oleh Tuhan Yesus sebagai orang yang munafik. Yang digambarkan seperti kuburan. Luarnya putih bagus, dalamnya penuh dengan tulang belulang. Kenapa saudara sekalian? Karena mereka bermasalah dalam manusia batinianya. Nah, kita yang giat melayani Tuhan, entah saya sebagai pendeta, saudara sebagai pengajar, dan lain sebagainya, saudara sekalian, kita yang dipanggil di dalam kehidupan kita, yang mungkin sudah mengenal Tuhan sekian tahun, giat melayani di gereja. Saudara, jangan-jangan saudara kita bisa sangat mungkin bisa menjadi Farisi zaman ini. Yaitu apa saudara sekalian? Jika buah-buah tindakan baik kita ternyata digerakkan oleh sebuah harapan yang berpusat pada kepuasan diri kita sendiri. Kepentingan diri kita sendiri. Ego diri kita sendiri. Saudara, hati-hati. Saya sebagai pendeta pun bisa terjebak di dalam hal seperti itu. Gejalanya gimana? Gejalanya itu bisa terdeteksi apabila tindakan-tindakan agung yang semula kita lakukan karena kasih kepada Tuhan. Akhirnya prestasi-prestasi itu kemudian menjadi sarana untuk kita menghakimi dan menghukum sesama kita. Karena tidak bisa mencapai standar seperti yang kita harapkan. Saudara, hati-hati. Ini lebih ke arah batinia ketika kita melakukan sesuatu. Apakah sungguh kita melakukannya untuk Tuhan? Dan itu kalau kita melihat Tuhan senang, cukup bagi kita. Walaupun tidak mendapatkan pujian dari manusia dan penghargaan dari manusia. Asal Tuhan senang, cukuplah. Saudara, satu hari ada seorang istri yang ingin mengadakan ulang tahun bagi suaminya secara kejutan gitu. Maka saudara sekalian, ketika suaminya itu pergi bekerja, dia memasak dan menyiapkan segala sesuatu sehingga bisa melaksanakan pesta kejutan di malam hari nanti. Tapi sayang saudara sekalian, suaminya yang ingin dikejutkan oleh pesta kejutan ini, malamnya itu pulangnya sampai larut malam. Karena ada meeting di perusahaannya. Maka saudara sekalian, ketika si suami pulang, saudara sekalian, terjadilah pertengkaran. Dan si istri itu ngambek saudara sekalian. Ngambek. Tidak mau bicara. Nah, kalau kita tanya kepada istri yang seperti ini, pasti dia akan menjawab sumber masalah dia marah. Karena ingin mengadakan pesta kejutan untuk ulang tahun suaminya tapi gagal. Pasti sumber permasalahannya dikatakan suaminya lah. Sudah tahu ulang tahun, bukan pulang cepet-cepet dan lain sebagainya begitu ya. Maka di dalam hati si istri ini juga mungkin akan berkata, iya sekarang aku gagal. Udahlah, tahun-tahun berikut jangan harap ada yang namanya pesta-pesta ulang tahun kejutan lagi buat dia. Saudara, kenapa saudara hal ini bisa terjadi? Kenapa yang tadinya tindakan yang begitu indah ingin dilakukan, tapi kemudian gagal menjadi sebuah kemarahan? Yang bahkan mengatakan tahun depan jangan harap lagi ada pesta-pesta ulang tahun kejutan yang mau aku laksanakan. Kenapa?
Karena saudara sekalian, segala tindakan sang istri ini sesungguhnya digerakkan oleh harapan dirinya sendiri. Yang ingin melihat respon sukacita dari suaminya, yang ingin melihat pengakuan akan kebanggaan suaminya terhadap dirinya. Dan ketika pesta itu tidak terjadi, saudara sekalian, kebanggaan itu tidak ia terima, respon sukacita itu tidak terima, maka kemudian dia menjadi marah. Dan tidak ingin lagi mengadakan di tahun-tahun berikutnya. Saudara sekalian, itu pun bisa terjadi di dalam diri kita. Ketika saudara dan saya menjadi seorang pengajar, saudara, apa yang menggerakkan kita? Kalau sekedar pengakuan dari orang, penghargaan dari orang, saudara, harus diakui. Belum tentu kita menerimanya. Sekalipun kita mungkin sudah mati-matian untuk mengajar orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Tetapi orang yang tinggal di dalam Kristus, dia akan menjadikan Kristus sebagai satu-satunya sumber kepuasan sejati dari segala tindakan dan harapan. Maka apapun yang terjadi, asal Tuhan senang cukuplah. Maka dapat penghargaan atau tidak dapat penghargaan, kita akan terus melakukannya supaya berbuah banyak bagi Tuhan. Setelah hari ini jika kita ingin berbuah banyak, mari awasi manusia batinia kita. Ketika engkau mengerjakan sesuatu pekerjaan atau pelayanan dengan tekun, ketika engkau mengajar dengan tekun, mempersiapkan materi dengan tekun, sebagai seorang pendidik, perhatikanlah dengan sesama. Apa sesungguhnya yang menjadi sumber penggerak tindakan tersebut? Agar Tuhan dipermuliakan dan disenangkan dalam hidupmu, atau pengejaran rasa aman, pengakuan dari sesama yang bergolak di dalam batin. Saudara, Tuhan kita bukan hanya senang dengan apa yang kita kerjakan di dalam hal-hal yang baik, tetapi dia jauh lebih senang ketika hal-hal baik yang kita kerjakan itu digerakkan oleh sebuah motivasi yang tulus untuk menyenangkan dan memuliakan Dia. Jadi kalau kita mau makin berbuah banyak, awasilah manusia batiniamu. Mengapa engkau menjadi marah untuk satu tindakan kasih dan kebaikan yang kau lakukan, tapi tidak dihargai oleh orang lain di sekitarmu? Saudara, jika kita melakukan untuk Tuhan, biarlah penilaian dan penghargaan kita harapkan datangnya dari Tuhan. Itu cukup. Saudara, semester yang baru ini akan kita buka. Tahun ajaran yang baru akan kita jalani. Biarlah saudara sekalian, ketika kita mempersiapkan pengajaran-pengajaran yang baik bagi anak-anak didik kita. Ketika kita melakukan pendampingan bagi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Biarlah kita berkonsentrasi pada manusia batinnya. Asal Tuhan senang, cukuplah. Saudara, hari ini firman Tuhan ingin mengajarkan kita satu hal yang penting ketika kita membuka tahun ajaran baru ini. Yaitu apa saudara sekalian? Berbicara tentang karakter seperti Tuhan. Tuhan ingin ajarkan kepada kita satu pesan penting. Tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Kristus adalah sumber dari karakter hidup yang berbuah limpah bagi kemuliaan Tuhan dan memberkati sesama kita. Khususnya anak-anak didik yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai para pendidik dan rekan-rekan sekerja yang Tuhan percayakan untuk bergandeng tangan bersama-sama melakukan panggilan mulia ini. Saudara, jika kita menyadari betapa mulianya panggilan hidup untuk berbuah sebagai ranting Kristus, maka kita seharusnya memiliki hati yang lembut untuk membiarkan Tuhan membentuk diri kita menjadi saluran anugerah dan kemuliaannya bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Saudara, karena itu marilah mulai sekarang tetapkan diri kita untuk tinggal lebih dalam kepada Kristus, sang pokok anggur yang sejati. Maka lihatlah bagaimana anugerah Tuhan akan semakin berlimpah atas diri kita dan menjadikan kita berkat
bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, menjadi daya bagi gereja di mana mungkin kita bergabung di dalamnya, dan juga menjadi terang bagi dunia kita di mana Tuhan tempatkan kita sebagai para pendidik. Selamat menjalani tahun ajaran yang baru bagi kita semua, dan mari kita terus membangun hidup kita untuk semakin tinggal di dalam Kristus, supaya karakter-karakter Kristus itu makin muncul dalam kehidupan kita, para pendidik yang Tuhan panggil. Mari kita berdoa. Tuhan, bawa kami sebagai para pendidik untuk semakin tinggal di dalam Engkau. Supaya ya Tuhan, kami boleh semakin bertumbuh di dalam kehidupan kami, bukan hanya di dalam karakter-karakter hidup kami, tetapi di dalam bagian diri kami yang lebih dalam, yaitu manusia batinia kami. Tuhan, bawa kami supaya kami bisa tinggal di dalam Engkau, dan bagi kami asal Tuhan senang, cukuplah itu. Berikan kami kekuatan di dalam panggilan hidup kami sebagai para pendidik, dan biarlah Tuhan berikan kekuatan untuk kami melakukannya hanya demi untuk kesenangan Tuhan, sehingga segala sesuatu hal yang kami kerjakan, kami berikan yang terbaik dari segala potensi diri kami. Dan apabila kalau kami pun tidak mendapatkan penghargaan dari orang-orang yang kepadanya kami sudah curahkan segala potensi diri ini, Tuhan, kami pun tidak merasa kecewa asal Tuhan tersenyum dan puas akan hidup kami. Bimbing kami untuk kami bisa sampai ke arah situ, sehingga karakter-Mu boleh semakin bertumbuh dalam hidup kami, dan hidup kami semakin berbuah limpah bagi kemuliaan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat memasuki tahun ajaran yang baru. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita juga akan menaikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Allah yang kepadanya kita datang dan memohon, Dia adalah Allah yang peduli, Allah yang berkuasa, Allah yang mendengar dan akan menjawab setiap doa-doa kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk menaikkan setiap doa kita kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian, dalam sesak ku percaya. Dengan iman kita mau percaya akan setiap tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Di situasi kondisi apapun, kita mau belajar menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Ini kami ya Tuhan, biarlah kehendak dan rencana-Mu terjadi atas kehidupan kami. Tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalan-Mu. Biar kehendak-Mu dan rencana-Mu terjadilah di hidupku. Kau yang menuntun setiap langkah kami ya Tuhan. Setiap langkahku hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus aku berseru, Kau harapan terang hidupku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang,
malamku panjang, Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesatku percaya, Tuhan Kau dekatku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Yang pertama mari kita berdoa untuk persiapan KBM di tahun pelajaran baru. Baik itu dari jenjang KB sampai dengan jenjang SMA. Kiranya semua dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita buka suara kita bersama-sama, kita naikkan doa ini kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami memiliki Allah di atas segala Allah. Allah yang berkuasa, Allah yang penuh dengan segala kemurahan, yang kepadanya saat ini kami mau datang dan memohon. Kiranya Engkau melihat setiap kami ya Tuhan, menilik akan hati kami. Ampuni jika Tuhan mendapati ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Dan biarlah Tuhan boleh berkenan atas setiap doa yang akan kami panjatkan kepadamu. Kami rindu mau membawa kegiatan proses belajar mengajar dari jenjang KB sampai jenjang SMA di tahun pelajaran yang baru ini. Kami percaya sebagaimana kami telah melalui semua pelajaran di tahun yang lalu bersama dengan anugerah Tuhan, maka anugerah Tuhan yang sama akan menyertai setiap kami, baik guru-guru, baik staf karyawan dan setiap siswa-siswi, baik dari jenjang KB sampai dengan jenjang SMA. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita juga mau berdoa untuk kesehatan Sivitas Akademika SKKK Surakarta. Kita berdoa untuk Ketua Yayasan, anggota BP YKKI Unit Surakarta, juga kepala-kepala sekolah, kepala-kepala bagian, setiap guru, karyawan, siswa, orang tua di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk melimpahkan segala kekuatan dan kesehatan kepada setiap kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami memohon kemurahan-Mu atas setiap kami. Kami membutuhkan itu ya Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan untuk boleh menjalani setiap peran tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Berikan kepada kami juga kesehatan sehingga kami boleh menjalani setiap kegiatan yang Tuhan percayakan kepada kami dengan baik dan dengan setia. Tuhan tolong mulai dari ketua yayasan, anggota BP, setiap guru, karyawan, staf, siswa-siswi, setiap orang tua kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau ada untuk kami. Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita juga mau berdoa untuk pertumbuhan rohani dan karakter setiap Sivitas Akademika SKKK Surakarta, agar di tahun pelajaran yang baru ini setiap kita boleh semakin rindu untuk bertumbuh serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami merindukan bahwa setiap kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Kristus. Kami boleh memiliki karakter serupa Kristus. Tuhan tolong setiap kami supaya kami tidak menjadi makin mirip dengan dunia ini, tetapi kami boleh serupa dengan Kristus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap kami. Tuhan tolong kami melakukan disiplin-disiplin rohani kami dengan baik di hadapan Tuhan, sehingga sungguh Tuhan boleh mendapati kami sebagai anak-anak yang setia kepada Tuhan. Tuhan mendapati kami sebagai pelayan-pelayan yang diperkenan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mendengar setiap seruan doa kami.
Kami percaya Tuhan akan menjawab doa-doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik untuk setiap kami, baik kami pribadi lepas pribadi maupun juga untuk SKKK Surakarta. Terima kasih Tuhan, ini iman kami kepada Tuhan. Kami menaikkan setiap doa-doa kami dengan satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan pelayanan yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Dan kita akan mengembalikan segala hormat, pujian, dan kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara untuk bersama-sama bangkit berdiri. Doa penutup dan berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Fri Suhandi. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Dimanapun kalian berada, terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah demi anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pengudusan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan mendengar sambutan dan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Randa Riana Setiadi MPD. Kepada Ibu dipersilakan. Bapak Ibu Guru Karyawan Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat mengakhiri tahun pelajaran 2020-2021, ada harapan besar di dalam hati kita bahwa kita akan memulai tahun pelajaran mendatang dengan kondisi yang lebih baik. Namun apa mau dikata, kondisi sekarang ternyata lebih berat dari hari-hari kemarin. Tetapi proses belajar mengajar harus terus berjalan apapun kondisinya. Untuk itu, sekolah mengucapkan selamat memasuki tahun pelajaran 2021-2022. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya tetap memelihara sekolah kita. Tuhan mengirimkan satu persatu siswa-siswi masuk di Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta. Untuk itulah kita selayaknya memperjuangkan kegiatan belajar mengajar ini dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab kepada Tuhan yang sudah mempercayakan ini kepada kita. Mulai tahun pelajaran baru ini, SKKK Surakarta mengikuti rebrand YKKI dan SKKK seluruh Indonesia. Dengan semangat kebersamaan, YKKI dan SKKK ingin berkibar bersama dari Pulau Sumatera sampai Papua di 28 kota, dari Pematang Siantar sampai Merauke. Ini sebuah kekuatan besar kalau kita mau mengikatkan diri satu dengan yang lain. Yang sudah bisa kita nikmati bersama adalah website SKKK Indonesia yang sudah tayang 1 Juli yang lalu. Selanjutnya, kita juga sudah melihat logo baru yang muncul di sosmed kita. Arti dan penggunaan logo tersebut sudah diatur secara detail dan akan kami sampaikan melalui kepala-kepala sekolah. Kita tidak diizinkan
untuk mengambil sebagian dari logo tersebut untuk diedit sesuai kebutuhan, termasuk warna-warna. Telah disiapkan beberapa bentuk untuk kita pakai, termasuk kertas tugas yang akan dipakai guru-guru dalam memberikan tugas kepada siswa-siswa. Ada bentuk geometris yang namanya super graphic yang bisa kita kreasikan dengan warna-warna sesuai standar yang ditetapkan. Kita ingin bahwa di mana kita melihat bentuk dan warna tersebut, kita tahu bahwa ini adalah produk Sekolah Kristen Kalam Kudus Indonesia. Tentu saja, rebrand SKKK ini bukan hanya tampilan luarnya. SKKK Surakarta mempersiapkan beberapa inovasi guna meningkatkan pelayanan pendidikan kepada siswa-siswinya. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah berlelah mengikuti berbagai pelatihan. Pelatihan guru bahasa Inggris dan guru sains IP yang diharapkan mampu meningkatkan pembelajaran dalam bahasa Inggris. Guru SD dilatih matematika realistik agar mampu menumbuhkan kemampuan numerasi kepada siswa. Juga guru-guru TIK belajar bagaimana mengajarkan coding secara serentak kepada anak-anak sesuai porsi usianya. Ini sesuai dengan slogan SKKK Surakarta yang menyertai rebrand kita, yaitu Inspiring Excellence, yang artinya sesuatu yang baik yang sedang kita upayakan ini bisa menginspirasi siswa-siswi. Sebagai ungkapan terima kasih sekolah kepada Bapak Ibu Guru, saat liburan kemarin kami memberikan sebuah buku, yaitu Merdeka Belajar, Perspektif Pendidikan Kristen Menuju Transformasi Anak Bangsa. Buku ini adalah kumpulan tulisan pendidik Kristen tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar akan membuat siswa menemukan dirinya sebagai ciptaan Tuhan dalam panggilannya untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan. Di atas semua upaya itu, teruslah mengejar hikmat agar kita bisa menjadi pendidik yang semakin bijak. Akhir kata, tetap semangat memasuki tahun pelajaran 2021-2022. Tuhan Yesus memberkati. Kalam Kudus Tunas Harapan